Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fadila Saldi dari SMK Brigjen Katamso 2. Di sini saya akan membahas perkembangan Islam pada abad pertengahan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Periode dalam sejarah Islam. Ada 3 periode dalam sejarah Islam, yaitu 1. Periode klasik dari 650 sampai 1250 Masehi, merupakan zaman kemajuan. Periode ini dibagi 2 fase. Fase yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi. Fase yang kedua fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250 Masehi. Periode kedua yaitu periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Terdiri dari 2 fase, yaitu fase yang pertama fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, fase kedua fase 3 kerajaan besar dari 1500 sampai 1800 Masehi. Yang terakhir yaitu periode modern dari 1800 sampai sekarang, merupakan periode kebangkitan umat Islam. 3 kerajaan besar pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu Kesultanan Utsmani, didirikan oleh Utsman, putra Artogol dari kabilah Oghuz di Mongol. Awalnya datang ke Turki untuk meminta suaka politik kepada penguasa Seljuk dari serangan tentara Mongol. Dinasti Utsmani berbentuk kesultanan yang beribu kota di Istanbul, Turki. Utsman bergelar Padishah Al-Utsman. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kesultanan semakin luas dengan menaklukkan beberapa wilayah. Pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, Kesultanan Utsmani mengalami puncak kejayaan dan dapat menaklukkan wilayah Bizantium serta Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Kerajaan Safawi didirikan oleh Syah Ismail pada tahun 1500 Masehi di Tabriz, Persia, Iran. Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawi jadi gerakan politik, dipimpin oleh Syekh Safifuddin Ishaq. Kegiatan politik dipertajam pada pemerintahan Ismail, sehingga Ismail dianggap sebagai pendiri kerajaan Safawi. Pada masa pemerintahan Syekh Abbas pada tahun 1588 sampai 1629 Masehi, kerajaan Safawi mengalami puncak keemasan. Tidak hanya meredam konflik internal dan merebut wilayah yang melepaskan diri, tetapi Syekh Abbas juga mampu melebarkan wilayahnya ke Tabriz, Sirwan, dan Kepulauan Hormuz, bahkan pelabuhan Bandar Abbas. Ia membentuk kekuatan militer yang terdiri dari budak Kaukasus dan Georgia. Untuk melepaskan diri dari militer Qizilbashi, strategi ini berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Khirazan pada tahun 1598 Masehi. Kerajaan Moghul didirikan oleh Jahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi di India. Babur diwarisi daerah Fergana dari ayahnya ketika berusia 11 tahun. Babur memerintah selama 30 tahun. Setelah wafat, kemudian digantikan putranya yaitu Humayun. Humayun yang hanya memerintah selama 9 tahun karena kondisi dalam negeri tidak aman karena munculnya pemberontakan. Humayun digantikan oleh anaknya yang berusia 14 tahun, yaitu Akbar. Sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada Bairan Khan. Ketika Akbar dewasa, ia memperluas wilayah dengan menaklukkan Chundar, Gon, Orissa, dan Asingah. Terjadi kemajuan di berbagai bidang yang dipacu oleh stabilitas politik yang aman dan pemerintahan yang stabil. Karya Malik Muhammad Jayadi yang berjudul Fatmayat menjadi karya sastra yang paling menonjol. Demikian juga pembangunan masjid indah dan megah yang berlapis mutiara yang disebut Taj Mahal. Pengaruh perkembangan Islam abad pertengahan terhadap umat Islam di Indonesia. 1. Munculnya pemahaman dari metode berpikir tradisional menjadi rasional. 2. Berkembangnya teologi Asy'ariyah. 3. Munculnya mazhab yang sangat besar yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. 4. Memberikan pengaruh positif yang memiliki peradaban bagi masyarakat Indonesia. 5. Mengembangkan syiar Islam sehingga nilai-nilai ajaran Islam dapat dianut dan dilaksanakan masyarakat Muslim di Indonesia. Demikianlah pembahasan dari saya. Semoga menjadi amal yang berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.